Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Apa kabar Sobat Perawat Online? Semoga masih tetap semangat ya dalam mempersiapkan ujian P3K yang akan diselenggarakan di periode ini. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing berlatih soal mengenai kompetensi manajerial. Nah, baik langsung saja kita simak latihan pada video pembahasan kali ini. Soal pertama, bagian divisi Anda diminta untuk bekerja lembur, sementara Anda sendiri sudah ada janji untuk mengantarkan istri periksa kandungan ke dokter. Apa yang seharusnya Anda lakukan jika berada di posisi tersebut? A. Pulang bersama rekan kerja seolah tidak mengetahui kabar untuk kerja lembur. B. Melakukan lembur hingga semua pekerjaan beres. C. Mencoba menghubungi istri saya jika periksa kandungan akan ditunda karena pulang terlambat. Atau yang D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantarkan istri periksa kandungan ke dokter lalu kembali lagi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan lembur. Nah, jadi di kompetensi manajerial ini tidak ada jawaban salah ya, semuanya jawaban benar, hanya berbeda poin. Nah, poin tertinggi adalah poinnya skornya 4 dan yang paling rendah adalah skornya 1. Oke, jadi pada kasus ini, nah jadi saat Anda diminta lembur, nah ini kan ternyata Anda ada jadwal lembur. Nah, ternyata Anda sudah ada janji untuk mengantarkan istri untuk periksa kandungan ke dokter. Nah, kira-kira apa sikap Anda? Nah, cari jawaban yang paling terbaik ya, jawaban yang paling terbaik yang mana win-win solution ya, keluarga juga penting dan pekerjaan juga tidak boleh kita tinggalkan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya, yang memiliki poin tertinggi yaitu adalah yang opsi D. Yaitu dalam meminta izin kepada atasan untuk mengantarkan istri periksa kandungan ke dokter lalu kembali lagi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan lembur ya. Jadi masalah di keluarga sudah terselesaikan dan kita juga tidak meninggalkan tanggung jawab kita adanya tugas lembur yang diberikan oleh kantor. Oke, soal selanjutnya. Ketika Anda sedang dimarahi oleh atasan, padahal itu bukan kenyataannya atau tidak dilakukan. Lalu apa yang seharusnya Anda lakukan jika dituduh melakukan hal di luar kenyataan realitanya? Opsi A, tanggapi pertanyaan dari siapa saja setelah mendengar tentang isu tersebut. Opsi B, saya tidak memperdulikan karena beredarnya isu hanya sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Opsi C, berupaya untuk memberikan penjelasan tentang keadaan Anda yang sebenarnya. Atau yang opsi D, saya akan berusaha dalam mencari penyebab bagaimana isu itu bisa menyebar dan menetapkan perhitungan yang sesuai. Nah, oke. Langsung saja kita lihat jawaban yang tepat adalah yang opsi D yang memiliki poin tertinggi. Nah, jadi di sini situasinya ketika Anda sedang dimarahi oleh atasan, padahal yang dituduhkan atasan itu tidak dilakukan oleh Anda. Nah, maka apa sikap terbaik Anda? Maka sikapnya adalah saya akan berusaha untuk mencari penyebab bagaimana isu itu bisa menyebar dan menetapkan perhitungan yang sesuai. Nah, jadi kita bisa mengklarifikasi. Ya, jadi supaya apa? Supaya yang sebenarnya itu bisa disampaikan kepada publik ya. Jadi jawaban yang tepat poin 4 ada di opsi D, poin 3 ada di opsi C, poin 2 ada di opsi A, dan poin terendah yaitu ada di opsi B. Bagaimana saya tidak memperdulikannya. Nah, ini adalah kita tidak peka terhadap konflik. Nah, maka itu termasuk nilai yang paling rendah. Oke, soal selanjutnya.
Pada waktu itu, saya sedang naik motor menuju ke arah kantor, sementara saya melihat atasan saya sedang berjalan kaki. Apa seharusnya saya lakukan untuk melihat peristiwa tersebut? A. Mengabaikannya saja tanpa memperdulikannya. Opsi B. Memerankan motor dan tidak berani mendahulinya. Opsi C. Mengurangi kecepatan motor sembari meminta izin untuk melewatinya. Atau yang D. Tetap melaju dan meminta izin ke atasan untuk mendahulinya. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat atau memiliki poin yang paling tinggi? Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat yang memiliki poin tertinggi adalah yang opsi C. Bagaimana kita memiliki etika, kita memiliki etika kepada atasan kita, yaitu adalah dengan mengurangi kecepatan motor, kemudian meminta izin untuk melewatinya. Ini adalah jawaban yang paling terbaik dari opsi jawaban yang ada. Karena di opsi jawaban tidak ada untuk menawarkan terkait tentang untuk naik motor bersama. Nah, tapi karena di opsi jawaban antara A, B, C, dan D yang paling terbaik itu adalah yang opsi C. Sedangkan yang paling buruk, poin terendah adalah di opsi A, yaitu adalah mengabaikannya. Ini adalah sikap tidak peduli terhadap orang lain. Oke, soal selanjutnya. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut, B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Opsi C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati, atau yang D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Nah, jadi terkait tentang promosi jabatan. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan promosi jabatan, tapi Anda merasa belum pantas sebab ternyata di atas Anda itu masih ada senior atau seorang manajer yang dianggap lebih layak seharusnya yang mendapatkan posisi tersebut. Maka cari jawaban yang paling terbaik ya. Jadi jawaban yang paling terbaik dengan poin tertinggi yaitu adalah yang opsi B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nah, jadi kita juga menghormati ya, namanya manajer berarti masih di atas kita. Nah, maka kita seakan-akan masih menghormati si manajer untuk mempertimbangkan atau menanyakan saran terkait promosi jabatan yang disampaikan oleh direktur. Jadi jawaban yang terbaik yang opsi B. Oke, lanjut soal berikutnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya, A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Atau yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Kira-kira mana jawaban yang memiliki poin tertinggi? Nah, ini seringkali kita alami ya dalam melakukan pekerjaan di suatu tim ya, pasti karena namanya suatu tim pasti ada banyak rekan kerja dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai sifat. Nah, maka bagaimana sikap kita sebagai ketua tim pada saat itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki poin tertinggi adalah yang opsi D ya. Bagaimana kita bisa mengelola tim. Nah, yaitu membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota tadi untuk menyelesaikannya. Nah, itu adalah jawaban yang paling terbaik ya, karena kita dinilai mampu untuk memimpin tim dan juga mengendalikan tim tersebut untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K untuk formasi perawat ya, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini dari Sakti Institute mengadakan kelas online untuk persiapan P3K perawat, terdiri dari 3 pilihan kelas. Yang pertama ada kelas mandiri. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ada di layar ini ya, untuk fasilitas dari kelas mandiri, di mana kelas mandiri itu tidak didampingi mentor ya. Jadi teman-teman belajar mandiri dengan fasilitas yang sudah kami sediakan. Ada latihan soal di sana, ada e-booknya juga, ada beberapa video materi dan video latihan soal. Pilihan kelas selanjutnya adanya kelas ekspres ya teman-teman. Kelas ekspres itu kita belajar dengan didampingi mentor. Nah, di sini termasuk metode privat ya. Semua yang ada di kelas Sakti Institute merupakan metode privat, jadi bukan kelas yang banyak pesertanya. Jadi kita metode privat supaya lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Untuk yang kelas ekspres ini maksimal terdiri dari 4 orang peserta tiap kelasnya. Kemudian ada akses pertemuan online sebanyak 5 kali pertemuan, ada via Zoom dan WhatsApp, dan beberapa fasilitas lainnya yang sesuai yang ada di layar ini. Nah, pilihan kelas selanjutnya ada kelas privat. Nah, kelas privat itu lebih privat, namanya saja privat ya, berarti di sini maksimal hanya 1 peserta. Jadi 1 peserta akan didampingi oleh 1 mentor. Nah, ini benar-benar privat. Nah, jadi 1 peserta 1 mentor. Kemudian ada sebanyak 10 kali pertemuan, ada via Zoom dan juga via WhatsApp, dan ada juga dilengkapi fasilitas dari video YouTube. Dan kemudian ada beberapa fasilitas lainnya sesuai yang ada di layar ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek link aja yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini ada beberapa testimoni dari alumni kami di P3K perawat di periode sebelumnya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil menjadi ASN. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mengikuti jejak mereka. Baik, sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya, yakin jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.